Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran hari ini. Kita sebelum dimulai dalam pelajaran, kepada ketua kelas mohon untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Amin amin. Semoga pembelajaran kita pada kali ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, kita buka materinya saat ini. Bisa dibuka di bukunya ya, bisa dibuka. Iya. Tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Oke, silakan. Bisa dibaca sebentar. Silakan dibaca sebentar. Halaman berapa, Pak? Halaman 3. Silakan dibaca sebentar. Bisa udah. Oke, dibaca. Kenapa ada halaman terus? Itu dilihat itu. Oh, ya. Dilihat. Dibaca sebentar, boleh? Silakan dibaca sebentar. Dibaca sebentar. Sebelum nanti diterangkan. Mulai dari ini materi aja. Baca sendiri, silakan dipahami sendiri. Dari atas. Ya udah, gitu aja ya kira-kira. Ya. Sampai di sini kita bisa lihat ada surat At-Tahrim itu, ada surat At-Tahrim, ada juga surat At-Toha, surat Toha. Ya, ada surat At-Tahrim, ada surat Toha. Itu dipahami ada 2 surat. Dan juga ada hadis riwayat Bukhari. Itu, berarti kita poinnya ada 3 hal ini. Ada 3 hal ini harus digarisbawahi. Dari surat An-Nisa. Poin dari surat An-Nisa. Bisa dibaca yang nomor 1. At-Tahrim ini, Pak. At-Tahrim, maaf, Oh, ya. bukan An-Nisa, At-Tahrim. Saya yang salah ya, oke. Yang dibaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Kira-kira kalau dibaca tidak tartil seperti itu, ya. Ya. Yang artinya, silakan Pak Ketua membaca artinya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, tidak mendurhakai perintah Allah dan selalu mengajarkan perintahnya. At-Tahrim ayat 6. Mantap. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Dari api Neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, di sini ada anjuran bahwa kita diperintahkan juga untuk menjaga keluarga, menjaga lingkungan sekitar, tetangga, teman dan sebagainya, itu untuk mengamalkan perintah Allah, jaga sholatnya, jaga ngajinya, silaturahminya, agar terhindar dari neraka. Di sini dihitopi terhindar dari neraka. Nah, dan di akhir ditegaskan juga tidak mendurhakai perintah Allah dan selalu mengerjakan perintahnya. Nah, poinnya di situ. Jadi Al-Quran itu juga menegaskan bahwasannya apa? Kita itu juga nggak hanya cinta kepada diri sendiri, tapi juga harus cinta kepada keluarga, cinta kepada teman, kepada masyarakat dan sekitarnya. Nah, dalam hal ini juga Ibnu Abbas itu mentafsiri dalam poin yang lebih penting, yakni ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, di sini Ibnu Abbas lebih menekankan bahwa kita tuh juga harus taat
takut kepada Allah, taat tapi takut. Oh, tak bertakwa. Hitungannya gitu, takwa. Bertakwa dan takut. Karena kita harus menjaga diri, kita harus menjaga keluarga dan sekitar kita dari hal-hal yang kurang baik. Dari nanti notabene-nya itu bisa masuk neraka lah, bisa nggak masuk surga lah, gitu. Nah, poin di sini kita tuh harus menjaga diri dan menjaga keluarga. Jadi di situ ya. Kita lanjutkan ke surat At-Toha. At-Toha bisa Mas Lutfi membaca. Bentar. Nah, silakan dibaca pelan-pelan Mas Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nasluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Sekalian artinya dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, sebaliknya kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ada yang bisa menjelaskan sampai di sini? Enggak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, dari ini poinnya hampir sama. Kita itu harus menjaga keluarga dengan apa? Di sini malah disebutkan dengan jelas. Mendirikan sholat dan bersabar untuk mengerjakannya. Jadi sholatnya kok arep anune, sholatnya mau apa gimana ya? Sholatnya nggak terjaga itu diberi untuk menjaganya, bersabar melakukannya. Karena nanti jika dikorelasikan dengan, jika dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya, itu rasa sabar kita untuk menjalani sholat, rasa sabar kita untuk menjalani segala perintah Allah itu akan menghindarkan kita dari panasnya siksa neraka. Nah, lebih di situ. Jadi penekanan dari setiap ayat tadi itu lebih kepada hal ini. Gimana ya tetap menjaga hubungan kita kepada sesama manusia, keluarga, masyarakat dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar kalau bisa dibilang itu combine-nya itu comfort, bisa stabil, bisa nyaman, bisa semua itu menjalani dengan rasa nyaman, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga, hadis riwayat Bukhari. Silahkan dibaca ketua kelasnya, bisa. Oke, yuk silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Abi Waqqas an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka antadara warasataka aghniya'a khairum min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Rawahul Bukhari. Silakan artinya sekalian. Artinya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Poinnya sama. Dari tiga hal ini jika dikomparasikan poinnya sama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli waris dalam keadaan bercukupan. Di sini dengan nada niat, cukup. Jadi nggak harus banyak tapi cukup. Ditinggalkan itu tidak malah mensusahkan tetangga, nggak mensusahkan saudara, nggak menyusahkan sanak kerabat. Kenapa berkecukupan itu penting? Berkecukupan hal ini karena akan menimbulkan ifah, rasa tidak ingin untuk meminta, rasa berkecukupan. Karena ifah itu salah satu aib, salah satu hal yang kurang baik. Apalagi kalau di adat pondok pesantren ya, kadang di kantin, "Oi,
jaluk kan biasanya gitu ya. Nah, kayak nah, ngutang lagi itu termasuk hal iffah yang sebenarnya itu harus ditekankan iffah kita untuk tidak meminta-minta. Nah, ini juga menjadi tolak ukur yang penting kita nanti sebagai calon-calon orang tua. Ini kan pengen nikah semua kan? Insyaallah. Ya, insyaallah. Nah, hal ini kenapa harus diusahakan untuk memberikan kecukupan kepada keluarga untuk menimbulkan rasa iffah, merasa cukup dan tidak perlu meminta. Ada semboyan dari teman saya itu nggak kaya tapi punya. Kan enak, saya nggak kaya tapi punya. Nggak kesan untuk minjam, kesan untuk itu kan menjadi berkurang. Nah, ini yang sebenarnya itu penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita nanti, kepada teman-teman dan semuanya itu. Nah, jadi dari semua ini dapat kita ambil pemaknaan, ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga menekankan kepada kita untuk cinta keluarga, cinta teman, cinta saudara dan cinta sesama kita agar mereka itu enggak masuk neraka. Agar mereka itu bisa bareng sama kita nanti sampai di akhirat. Kalau kesan ini bisa diambil seperti itu, gitu ya. Ya. Oke. Saya mau nanya nih, pemahaman kalian dari 3 ayat ini, silahkan dengan sekemampuan kalian saja. Pemahamannya sampai mana? Dan hal ini maksudku, emang kalian tuh bisa memahami. Nanti dimulai dari ketua kelas dulu, nanti ke Mas Hanafi sama ke Agung, habis itu ke Lutfi. Ya, oke, silakan. Saya beri waktu beberapa saat. Kalau pemahaman. Nah ya, ketua kelasnya sudah siap? Oke, silakan beberapa kata saja, nggak masalah. Yuk, silakan. Oke, melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada umat manusia yang terpercaya kepada Allah dan Rasulnya agar mereka menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Kalau dari ini umpama Mustafa Ali, umpama Ali itu punya keluarga dan kadang nggak sholat, kadang kayak gini kayak begitu tuh, mending ditegur langsung atau ditegur di rumah? Ya, lebih baik ditegur langsung saja. Langsung. Oke, itu Saya perspektif gitu. Ali. Oke, silahkan. Setelah ini Hanafi. Hanafi gimana? Udah bersiapkan? Dulu Pak. Oke, dah, silakan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Islam menganjurkan kepada umatnya agar mereka memperhatikan dan tidak mengabaikan masalah-masalah keduniaan. Oke. Terus? Di samping itu tetap harus memperhatikan urusan keakhiratan. Terus? Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, berusahalah untuk meraih keberhasilan dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah kamu besok pagi akan mati. Untuk itu selalu bertakwa dan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau ini cara menanamkan kepada keluarga menurutmu gimana? Cara menanamkannya? Dengan diajak ngobrol atau diajak sholat bareng atau gimana? Dengan diajak dengan silaturahmi bersama. Oh, jadi bareng-bareng gitu ya? Iya. Oke. Agung, silakan. Dari Agung bisa diutarakan unek-uneknya dari materi ini, apa yang sekiranya dari Agung itu kurang gimana ya? Wah, kok nggak cocok ya saya gitu? Kok nggak cocok sih gitu? Nah,
Untuk Agung, silahkan yang mana aja. Boleh, yuk silahkan. Yang dia. Dibaca nggak apa? Baca aja, dibaca. Serah. Dalam surat At-Toha ayat 20 Hmm. ayat ke-132 Hmm. di sini kita diperintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Hmm. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, sebaliknya kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Hmm. Dan ya. Nah, setidaknya dari sini maksud dari ayat ini bisa tersampaikan ya, paham maksudnya? Belum sepenuhnya, Pak. Belum sepenuhnya. Iya. Nah, tapi maksudku jika kamu nanti ada keluarga dan kurang mendirikan sholat seperti itu, untuk mengatakan seperti ini ada dalilnya dalam Al-Quran ada. Dari sini maksudnya lebih bisa tercerahkan ya. Iya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, murid kita yang terakhir kepada Lutfi ya, benar? Benar. Lutfi bisa menjelaskan, silakan mungkin dari kesimpulan teman-teman atau bisa membaca silakan. Lutfi silakan. Kalau menurut saya, mengikuti 3 surat dan hadis, 2 surat dan 1 hadis yang telah disebutkan teman-teman saya, kesimpulannya di sini bahwa kita harus bisa atau dianjurkan untuk menjaga keluarga untuk takwa kepada Allah agar bahagia dunia dan akhirat. Gitu. Itu saja. Bagus, mantap. Nah, hampir ditutup. Poinnya seperti itu seperti saya sampaikan tadi awal ya. Jadi lebih ke hal yang seperti itu dan pokok-pokoknya itu juga akan kembali ke hal yang seperti itu. Menjaga keluarga, menjaga masyarakat, karena di subtema udah jelas menjaga tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Nah, perlu saya tekankan bahwa hal ini harus terus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, utama jika nanti kita sudah berkeluarga. Nanti masih lama sekali. Nah, untuk sudah berkeluarga. Nah, sekarang yang harus dipraktekkan bermasyarakat. Masyarakat mana ini? Masyarakat pondok pesantren, masyarakat rumah, tetangga, itu termasuk satu bentuk masyarakat yang harus selalu kita jaga hubungan silaturahminya, gitu ya. Lebih poin dari itu, saya ada tugas nanti bisa dikerjakan di rumah. Nanti bisa dikumpulkan minggu depan bersama saya. Ya. Untuk soal yang pertama bisa ditulis. Oke. Tuliskanlah penggalan ayat yang mengandung arti jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oke, soal yang kedua. Soal yang kedua. Apa arti dari penggalan innaka antadra warathataka awniya'a? Saya ulangi. Apa arti dari penggalan innaka antadra warathataka awniya'a? Soal yang ketiga. Bentuk rasa cinta terhadap keluarga yakni dengan mengingatkan akan perintah Allah dan kewajiban hambanya dan kewajiban hambanya terdapat dalam kandungan surat Nah, yang keempat, bagaimana kesimpulan dari isi kisah surat At-Tahrim ayat 6
Kisah surat At-Toha ayat 132 dan hadis riwayat Bukhari tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Satu lagi. Wah, 5, cuma 5. berlalu. Berikan penjelasan sesuai pemahamanmu mengenai isi kisah surat At-Tahrim ayat 6, kisah surat Toha ayat 132, dan hadis riwayat Bukhari tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Saya ulangi. Berikan penjelasan sesuai pemahamanmu mengenai isi kisah surat At-Tahrim ayat 6, kisah surat At-Toha ayat 132, dan hadis riwayat Bukhari tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Nah, mungkin itu silakan dikerjakan minggu depan secara kolektif kepada ketuanya, kepada ahli ya. Bisa dikumpulkan dan nanti kepenilaiannya akan saya masukkan dalam buku penilaian kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada evaluasi silahkan nanti ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Mungkin itu saja, dan akhiran kalam kepada ketua kelas bisa dipimpin untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Oke, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga amal kita dalam mencari ilmu kali ini tidak sia-sia dan dicatat sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.